Marilah kita dalam nama Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan dalam kehidupan kita. Pada hari ini kami berkumpul dalam keluarga kami sebagai keluarga Kristen yang menjadi kudus dan menjadi saksi kasih Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami kami semakin memahami dosa kami sebagai cara yang bantulah kami agar mampu berkasih, damai dan pelayanan kepada sesama kami dengan kedatangan Kristus Putra Tuhan dan antara kami yang hidup berkuasa bersama juga persekutuan Roh Kudus Allah sekarang. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, setiap keluarga memiliki pengalaman sendiri dalam menjalankan panggilannya sebagai keluarga Kristen. Ada keluarga yang aktif dalam kehidupan gereja, ada yang terbiasa berbuat usaha, ada pula yang berusaha bersama dalam tindakan sekarang. Namun tidak jarang kita juga mengalami berbagai tantangan yang membuat kita sulit menjalankan panggilan tersebut. Sekarang, marilah kita berbagi pengalaman apa yang sudah kita rasakan dalam menjalankan panggilan tersebut, seperti contoh aktif dalam gereja ataupun dalam umat kita. Saya minta bersedia membuat terima kasih Pak. Pengalaman saya seorang istri, aku dalam kegiatan gereja dan selalu berusaha mendidik anak dalam pembinaan agama. Namun suami saya jarang mengikuti kegiatan gereja karena kesibukan pekerjaan seperti itu. Hal ini untuk saya sangat merasa tapi saya tidak memaksa untuk mempengaruhi suami saya dan sebaliknya juga, tapi saya mendorong suami saya berusaha menunjukkan kasih serta kesabaran dalam kehidupan setiap hari. Setiap hari saya mengajak anak berdoa dan mengajak mereka untuk bersyukur kepada Tuhan. Ketika suami saya mengalami masalah dalam bekerja, saya selalu memberi dukungan dan mengingatkannya untuk tetap percaya pada Tuhan. Namun tanpa tahu, suami saya ini mulai melihat keberadaan saya sebagai istri. Dan dia merasa tersentuh oleh kesalahan saya yang tidak pernah berlalu. Dan akhirnya suami saya mulai kembali mengikuti misa bersama keluarga dan lebih aktif dalam kehidupan bekerja. Keluarga kami menjadi semakin harmonis karena iman menjadi dasar dalam hubungan keluarga. Tentang istri yang mengeluh karena suaminya yang aktif jadi itulah yang menjadi panggilan untuk Ibu Maria sebagai istri untuk saling mengingatkan, saling mendorong pasangan suami istri lebih aktif dalam gereja. Jadi kita dapat menjalankan atau bertanggung jawab dalam panggilan tersebut.
dari Matius 5 ayat 13 sampai 15. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia disisakan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dijatuhkan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan berita dan meletakkannya di bawah tempatnya, melainkan di atas kaki berita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam bacaan hari ini Yesus menggunakan dua gambaran sederhana, namun garam dan terang. Garam dikenal sebagai bahan yang memberi rasa, mengawetkan dan mencegah musuh. Terang berfungsi menerangi kegelapan dan menunjukkan jalan yang benar. Yesus tidak sekadar memberi petunjuk, tetapi menegaskan identitas para murid-Nya yang disini, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Ini bukan sekedar ajaran, melainkan tentang siapa kita di hadapan Allah yang benar. Garam yang kehilangan rasanya tidak lagi benar, bahkan dibuang dan dicatat. Demikian pula pelita yang menyalakan saat diletakkan di atas kaki, dan agar menyalakan saat terang bukan disembunyikan di bawah kepala. Saat ini Bapak Ibu mengajak kita untuk merenungkan apakah keluarga kita masih memiliki rasa yang mengedarkan di kehidupan sekitar kita. Apakah terang iman kita tampak dan memberi tempat bagi orang lain? Jika kita melihat kembali pengalaman telah memberikan Bapak Ibu tadi, kita dapat menimbulkan bagaimana sabda Tuhan ini hadir dan nyata dalam kehidupan keluarga. Keluarga yang telah saling mendukung di tengah kesibukan, yang terus bertumbuh meski waktu terus sempit, yang berani menolong sesama meski menghadapi keterbatasan. Itulah wujud nyata dalam yang Yesus maksudkan. Jadi, sabda Tuhan bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita, melainkan cermin yang membantu kita untuk melihat diri dan keluarga kita menjadi baik. Bapak Ibu, saudara-saudari, di sini ada beberapa pertanyaan kita dan kita jawab. Pertanyaan yang pertama itu, ayat mana dari bacaan ini Matius 5 ayat 13-19 yang paling menyentuh hati Anda? Mengapa ayat tersebut terasa paling bermakna Anda? Matius 5 ayat 13. Mengapa demikian? Karena ayat ini mengingatkan bahwa iman harus beriman nyata dan tindakan, bukan hanya perasaan. Bagaimana ayat emas yang Anda miliki itu berhubungan dengan para penyapa
untuk menjadi garam dan garam memberi rasa dan menjadi sesuatu yang baik, sedangkan terang membuat orang melihat jalannya. Panggilan ini bukan sesuatu yang asing. Ada yang namanya pengalaman orang dalam kita belajar tadi. Kita melihat bahwa keluarga itu sesungguhnya sudah berusaha memenuhi panggilan ini, meskipun dengan berbagai kekuatan. Ada juga ayat-ayat masih diberi oleh para bapak ibu lain. Itu menunjukkan tentang bahwa Tuhan sungguh dan berbicara